Halo teman-teman, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga kita semua sehat ya. Nah, kembali lagi bersama saya Wulan. Di video kali ini saya mau berbagi info tentang gimana caranya memperpanjang paspor mandiri di Taiwan ya teman-teman. Ikuti terus videonya ya. Jadi syaratnya yang pertama itu teman-teman harus bawa paspor lama ya teman-teman. Dan yang kedua, paspor biodata di depannya itu harus difotokopi. Yang ketiga, harus bawa ARC asli ya teman-teman. Dan keempat, fotokopi ARC. Terus yang kelima, bukti pembayaran di Bank Changhua. Jadi sebelum kita pergi untuk ke Taipei, kita sebelumnya harus bayar ke Bank Changhua dulu ya teman-teman. Jadi adanya cuma di Bank Changhua untuk pembayaran paspor. Jadi kwitansinya seperti ini nih teman-teman. Kwitansinya seperti ini. Nanti saya akan kasih tahu gambaran harus gimana cara ngisinya. Nanti saya akan sertakan ya fotonya. Nah ini cuma kwitansi aja, waktu itu saya bawa lebih dari Bank Changhua. Nah ini untuk pembayaran paspor ya. Pembayarannya 800 NT Taiwan ya teman-teman. Nah yang ke-6 kita isi formulir. Isi formulir bisa di KDEI ya teman-teman, karena formulir tersedianya hanya di sana ya. Nah itu saran buat teman-teman BMI khususnya di Taiwan mau memperpanjang paspor mandiri. Nah syaratnya hanya itu aja ya teman-teman. Nah ada tambahan, seperti saya kan nikah sama orang Taiwan, jadi syaratnya lebih ada satu syarat lagi, syarat tambahan, yaitu saya harus bawa Huqi Tenpen. Nah waktu kemarin itu saya bawanya Hukou Mingpu. Nah jadi kemarin tuh saya bawanya salah ya teman-teman. Saya bawa ini nih, tulisan ini Hukou Mingpu. Ternyata yang dibutuhkan sama KDEI itu sebenarnya Huqi Tenpen. Nah ini, nah Huqi Tenpen. Jadi sebelum kita pergi ke KDEI, kita harus ke kelurahan setempat ya teman-teman. Harus pergi ke Huchen Seusuo. Kita searching dulu Huqi Tenpen itu yang berlaku 3 bulan, dalam 3 bulan ya. Kalau misalkan sudah berakhir 3 bulan, sudah lewat 3 bulan gitu ya, itu nggak akan diterima sama KDEI. Jadi harus Huqi Tenpen yang dalam 3 bulan terakhir gitu, nggak boleh lewat dari 3 bulan. Nah seperti itu. Kenapa saya di sini mau berbagi pengalaman saya kemarin waktu perpanjang paspor? Karena waktu kemarin saya perpanjang itu kan ada kesalahan. Harusnya saya bawa Huqi Tenpen, tetapi saya malah bawa Hukou Mingpu. Karena saya tanya suami, Huqi Tenpen sama Hukou Mingpu itu sama tidak? Dia bilang jawabnya sama. Ya sudah, akhirnya kita bawa Hukou Mingpu. Karena saya kan kurang ngerti ya, maksudnya saya tanya suami orang Taiwan pasti kan tahu, nggak tahunya dia kurang begitu paham. Huqi Tenpen itu sama dengan kartu keluarga, cuman mungkin itu untuk syarat-syarat gitu loh, untuk dikasihin ke orang. Kalau Hukou Mingpu untuk kita pribadi gitu. Jadi kita ngepan dulu, urus dulu. Huchen Seusuo itu cuma sebentar kok teman-teman. Makanya kemarin waktu saya ke Taipei, ke KDEI itu kan salah. Harusnya kan bawa Huqi Tenpen, saya malah bawa Hukou Mingpu. Jadi sama pihak KDEI saya disuruh ke kelurahan setempat. Jadi saya urus di
Taipei kemarin tuh saya minta Hu Chi Tempen di Kelurahan Taipei karena salah, saya mestinya bawa Hu Chi Tempen, tapi saya malah bawa Hu Komingpu. Waktu saya di KDI juga saya saya melihat ada teman dari Indonesia juga, dia sepertinya menikah sama orang sini, karena saya lihat dia bersama suaminya. Ternyata waktu dia habis isi formulir, dia juga salah, malah bawa Hu Komingpu, bukannya Hu Chi Tempen. Akhirnya suami dia juga harus ngepan ke kelurahan setempat yang di sana. Makanya di sini saya mau berbagi ke teman-teman yang mau memperpanjang paspor, harus disediakan yang benar ya teman-teman. Syaratnya jangan seperti saya ya. Karena apa? Karena rugi di waktu ya teman-teman, harus bolak-balik gitu, jadi ribet. Nah, itu yang ke-7 ya teman-teman. Nah, ini tambahan lagi teman-teman nih. Seperti saya kan, saya tinggalnya di Taichung, saya ada anak balita, saya nggak mungkin ambil sendiri teman-teman. Jadi saya bilang ke pihak KDI, saya mau kirim, saya minta dikirim. Nah, jadi pihak KDI itu tidak membantu kita untuk menulis alamat gitu ya teman-teman. Nah, jadi saya kasih tahu di sini ya buat teman-teman, sebelum kita antri di loket di KDI, kita harus beli kardus Haimao. Pokoknya kita di KDI itu, di KDI di bawah itu ada Seven, nanti kita ke Seven bilang mau beli kardus Haimao. Gitu aja bilang, oh ya my Haimao. Nanti orang Seven sana udah tahu karena pihak KDI yang mau kirimnya gitu teman-teman. Jadi kita beli dus Haimao dulu, lalu kita isi alamat pengiriman gitu, alamat kita, jadi si paspornya nanti mau dikirim ke alamat mana, nah kita isi ya teman-teman. Jangan sampai kayak saya kemarin teman-teman, saya udah ambil antrian nomor ya teman-teman. Tahu-tahu saya mau dikirimkan kalau paspornya udah jadi, tetapi saya belum beli kardusnya. Jadi saya turun lagi ke bawah teman-teman beli kardus. Nah, untuk teman-teman yang mau dikirim paspornya, jadi diusahakan harus beli kardus Haimao dulu di Seven ya teman-teman. Harganya itu kemarin saya beli 103 NT. Nah, begitu cerita saya teman-teman. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang mau pasporan mandiri ya. Oh iya, dan sebelumnya saya lupa ya teman-teman, perpanjang pasporan mandiri itu sebaiknya 3 bulan sebelum berakhirnya paspor kita harus daftar online dulu ya teman-teman. Daftar online-nya di mana? Nanti saya kasih tahu linknya di deskripsi ya teman-teman. Jadi kalian bisa download aplikasi KDEI atau linknya, nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Jadi kalian sebelum pergi ke KDEI, sebelum masa paspor 3 bulan habis, itu sudah harus daftar ya teman-teman. Karena apa? Karena waktu saya kemarin, saya daftarnya itu 2 bulan sebelum habis. Ternyata waktu saya daftar, jadwalnya itu sudah penuh semua teman-teman. Udah gitu, waktu saya mepet banget kan, paspor sudah mau habis. Gimana caranya? Karena paspor saya sudah mau habis dan ARC saya juga sudah mau habis, padahal saya daftar 2 bulan sebelumnya, tapi tidak kebagian jadwal. Adanya jadwalnya seminggu sebelum paspor saya habis, terlalu mepet teman-teman.
Akhirnya saya WhatsApp ke pihak KDEI yang minta bantuan gimana caranya. Saya mohon karena di jadwal online situ sudah tidak tersedia lagi tanggal-tanggal yang lebih awal gitu, sudah penuh semua jadwalnya teman-teman. Makanya kalau mau daftar online sebaiknya 4 bulan, 5 bulan dicoba aja. Barangkali ada waktu yang belum terisi sama yang lain, daftar aja dulu, nggak masalah, daripada nanti malah nggak kebagian jadwal, mepet banget itu, malah nggak gimana ya, malah seperti saya jadi kepikiran gitu teman-teman. Akhirnya kemarin saya sama pihak KDEI untungnya dikasih waktu sama mereka 2 minggu sebelum paspor saya habis, disuruh datang ke KDEI karena saya memohon ke mereka, saya fotokan ARC saya sama paspor. Kalau saya pergi mengikuti jadwal online, kita kan daftar online dulu ya teman-teman. Itu terlalu mepet, saya bilang ke KDEI. Akhirnya pihak KDEI bilang ke saya, ya udah Kak, 2 minggu sebelum paspor kakak habis tanggal sekian, bulan sekian, datang ya langsung ke KDEI jam sekian gitu. Jadi waktunya harus tepat banget teman-teman. Kalau misalkan kita kebagian jadwalnya jam 11, setengah jam sebelumnya kita harus sudah ada di tempat, sudah ada di KDEI, karena kita kan sampai sana mau ngisi formulir. Terus kalau misalkan paspornya sudah jadi, kita juga kan harus ngisi alamat, mau beli kardusnya dulu. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi sekian dulu video dari saya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Jika suka dengan videonya, jangan lupa mohon di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap dari saya. Terima kasih banyak juga yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.